Jadi setiap orang itu punya potensi dan juga kemampuan yang luar biasa. Tetapi bagaimana mereka itu bisa mengasah, kemudian untuk bisa terbiasa dan juga termotivasi untuk bisa meningkatkan dan juga mengembangkan potensi itu memang harus ada tekanan. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisi bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang sesuatu yang bermakna. Nah, kali ini saya sudah berhasil mendatangkan kawan mahasiswa dari Unisri dan beliau ini ternyata mahasiswa dari Fakultas Hukum dan yang menariknya adalah berkecimpung dalam dunia kebahasaan. Buktinya, beliau ini kemarin dapat nomor di pemilihan Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2025. Oke, tanpa berpanjang-panjang kita langsung ketemu dengan orangnya ya, Mas Ahmad Riyadi. Mas Ahmad Riyadi, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Sehat, Yudis. sehat Iya. ya. Ini Ahmad Riyadi ini kira-kira panggilnya gimana berarti? Boleh Riyadi saja, Pak. Riyadi saja Riyadi ya. Tapi kalau saja. teman-teman manggilnya gimana? Kalau lebih akrab itu biasanya Nah, Ari, saya mau itu seperti itu. aja ya. Oke. Panggilnya Mas Ari aja ya. Siap. Oke, Mas Ari. Mas Ari ini berarti mahasiswa hukum betul ya? Betul. Semester Ini mau masuk semester 7, Bapak. sudah mau skripsi Iya. berarti. Oh iya iya iya. Tapi memang mahasiswa itu kadang-kadang tidak hanya kuliah saja ya, dan Betul. berkegiatan ya. Nah ini, Iya. duta bahasa gitu ya. Itu kegiatan apa toh Mas? Baik. Jadi duta bahasa dalam konteks pemilihannya, Bapak, Ha, itu merupakan salah satu program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Ya, Oke. jadi untuk bagaimana memfasilitasi anak-anak muda yang memang minat untuk belajar bahasa untuk bisa menjadi agen-agen dan juga mitra kerjasama dari pihak Balai Bahasa. Seperti Oke itu. oke oke, ini menarik nih ya. Jadi Balai Bahasa itu kemudian mengajak anak-anak muda, dalam hal ini Betul. mahasiswa, untuk Mm-mm. menjadi agen-agen bahasa. Iya. Apa toh sekarang yang terjadi dengan para anak-anak muda ini dalam hal berbahasa? Apakah mereka dianggap berkurang atau gimana atau gimana itu? Baik, ketika melihat fakta di Mhm. lapangan, banyak sekali generasi muda yang sekarang itu acuh tak acuh dengan bahasa. Oh gitu? Iya, jadi ketika mereka belajar bahasa, mereka seakan-akan tidak terlalu fokus dan mencampur adukan bahasa Indonesia yang baku Ya. kemudian dengan bahasa-bahasa barat seperti itu, Pak. Weh, menarik Nah, ini. Memang sekarang ada keinggris-inggrisan gitu nah ya. iya, Yang sedikit-sedikit dicampur dengan bahasa Inggris betul, gitu kan. iya. Oh, berarti itu memang sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah Iya, berarti ya? betul, karena kan itu sebuah hal yang miris, Pak. Dengan penurunan banyak penutur bahasa Indonesia yang baku, kemudian karena di Balai Bahasa itu juga mencerminkan yang namanya Trigatra Bangun Bahasa. Opo kuwi? Apa Nah, itu? jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, Oke. lestarikan bahasa daerah, Ya. dan kuasai bahasa asing. Nah, jadi dari Ah. tiga komponen ini, bagaimana generasi muda itu harus bisa dari ketiga bahasa itu. Jadi tidak hanya fokus ke salah satu bahasa, tapi ketiga-tiganya juga harus oke Oke gitu, gitu Pak. ya. Iya, Berarti fokus utamanya tetap bahasa kita, bahasa bahasa Indonesia. Indonesia Oke. seperti Ini itu. memang event rutin, Mas? Iya, per tahun. Per tahun? Kalau boleh tahu sudah dimulai sejak kapan? Kalau tidak salah itu sudah sejak 2010 atau Oh, sudah lama 2011. Iya, berarti ya, sudah lama. 2015 ya. Dan ada jenjangnya itu, Pak. Oh Jadi ya? bukan hanya berhenti di tingkat provinsi, Ah, tetapi nanti ketika pemenang satu ini sudah berhasil mendapatkan gelar di tingkat provinsi masing-masing akan lanjut ke tingkat nasional. tingkat Jadi nasional. pemilihan duta bahasa nasional seperti Oke itu. oke oke. Saya jadi pengen tahu nih, karena Iya. saya juga sedikit-sedikit kan belajar bahasa ini. Oh, iya iya. Itu pemilihan duta bahasa Jawa Tengah. Kalau boleh tahu nih Mas, Mm-mm. opo toh yang dulu kemudian diujikan itu Oh, di oke. kompetisi itu? Menarik. Jadi untuk prosesnya ya Pak ya, salah Mhm. satunya itu pertama kali kita harus membuat proposal yang berbentuk produk kebahasaan. Oke. Jadi semua pendaftar waktu itu sekitar 136 dari Ya, seluruh provinsi dan ya. juga seluruh perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta di Provinsi Jawa Jawa Tengah. Tengah. Kemudian kita harus membuat proposal produk kebahasaan, kemudian juga
video profil, kemudian diseleksi. Nah, masuk ke tahap seleksi itu ada wawancara. Nah, menariknya di wawancara ini ada wawancara 3 bahasa Oke. dan wawancara Ikatan Duta Bahasa Jawa Tengah. Jadi ada 4 Pak di situ. Sebentar. Cek 3 bahasa. Iya, Bahasa apa aja? Indonesia pasti pasti kan? bahasa Indonesia. Bahasa Kemudian Indonesia. bahasa daerah yaitu bahasa Jawa. Oh, bahasa daerah masing-masing. Iya, bahasa daerah Oh, karena masing-masing, Jawa tapi Tengah bahasa Jawa iya, ya. bahasa Oke, oke, oke. Jawa. Terus terakhir Kemudian bahasa. bahasa asing itu bebas. Dari Oh. semua peserta itu misalnya mampu bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris. Iya. Bahasa misalnya bahasa India seperti itu ya. Pakai bahasa India kayak gitu. Saya Jadi membayangkan gini, kalau kemudian ada peserta yang punya bahasa yang berbeda sendiri, iya. terus panitia tidak menyediakan gitu kan. Ah, tapi ada Pak di balai bahasa Oh iya itu ya? yang memang sudah sangat berkompeten di berbagai bahasa. Karena kemarin Wow, teman wow, wow. saya yang lolos ke 10 besar itu ada yang jago bahasa Arab. Oh iya, kalau bahasa Arab kan banyak, Iya, Mas. banyak. Saya membayangkan gini, misalkan ada bahasa Hongaria yang kuno gitu Oh iya iya. misalkan. Nangis tuh panitia ini mesti ya. Karena jarang banget ya Pak ya. Betul betul. Persiapannya lama itu. Dari awal daftar Mm-mm. sampai kemudian ikut terus kemudian dapat nomor ini. Persiapannya itu kurang lebih 1 bulan karena memang dari pihak kampus itu memberikan informasi terkait dengan pendaftaran ini juga sedikit mepet. Jadi dalam 1 bulan itu saya harus membuat produk kebahasaan, Mhm. kemudian harus membuat proposal, video profil, dan menyiapkan seluruh berkas seperti itu Pak. Oh, berkas yang banyak tadi Iya, itu ya. betul. Iya, iya, iya. Dan satu hal yang sangat menarik bagi saya Pak, di pemilihan duta itu kan banyak sekali. Iya, iya. Ada duta wisata, duta Ah, genre. Nah, tetapi yang menjadi hal poin pertama yang saya sangat termotivasi adalah di duta bahasa ini kita dituntut untuk bisa memberikan kontribusi nyata dulu oke. sebelum kita masuk ke ajangnya. Selain itu, Oh. kalau misalnya di duta lain kan kita masuk dulu ke pemilihannya, kita sudah menjadi pemenang ataupun juara 2 atau juara 3, baru kita akan membuat program kerja. Nah, kalau di duta bahasa berbeda, kita buat program kerja dulu, Mhm. baru kita masuk ke pemilihannya. Oke, Seperti oke, itu. oke. Itu yang membuat Mas Riyadi akhirnya memutuskan ikut duta bahasa gitu Iya, ya, salah satunya. daripada kontes-kontes yang lain berarti Iya, ya. Oh, betul. menarik ini. Hadiahnya oke enggak sih? Oke. Oh, Oke, Pak. boleh nanti saya dibisikin berapa gitu ya. Oke, siap, Pak. Kalau tahu dan oke, kayaknya okenya menyenangkan ini. Saya jadi mau ikut tahun depan, mau prepare. Harus. Terus ini Mas, tadi repot sekali gitu kan, tahapannya Mm-mm, banyak, iya, yang dipersiapkan banyak, iya, yang dibuat harus banyak gitu kan. betul. Kuliah nih ya semester 5 6 gitu ya. Iya. Sementara kan teman-teman yang lain ketika di semester 5 dan 6 itu sudah mulai ngeluh, tugasnya banyak Aduh, gitu iya, kan. betul. Terus kemudian kadang-kadang waktu tidurnya berkurang, waktu pacarnya berkurang gitu Aduh, ya. pacar. Nah, itu Mas Riyadi Mm-mm. membagi waktunya itu terus bagaimana? Kerepotan enggak waktu itu? Jujur kerepotan ya Pak ya, Oke, kalau oke, dibilang menarik nih. repot. Tetapi karena ini sudah menjadi tantangan untuk bisa Ah, sejauh mana sih kesempatan saya dan juga kemampuan saya oke. tertantang gitu Pak. Heeh. Tertantang kemudian dari situ saya berusaha untuk bisa memanajemen waktu. Heeh. Jadi bagaimana saya mengatur waktu untuk mengerjakan tugas kuliah, Iya. kemudian mempersiapkan untuk kepemilihan duta bahasa, seperti itu. Jadi benar-benar saya manajemen Walaupun gitu. mungkin masih ada beberapa yang agak terpleset-terpleset gitu Iya, ya, betul, Pak. bentrok, Bentrok, kemudian bahkan saya sering izin untuk tidak iya, masuk kelas karena harus mempersiapkan segala betul. persiapannya. Jadi asal kalian tahu teman-teman, hari ini tadi itu Mas Riyadi itu apa namanya sudah hampir iya enggak iya enggak iya enggak gitu kan, itu 3 kali gitu kan. Karena dia harus ketemu siapa ketemu siapa ketemu siapa begitu kan. Tapi alhamdulillah Mas Riyadi ini kemudian apa namanya bisa datang kemudian ngobrol dengan kita semua. Alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah. Terus ini Mas, yang menarik adalah di bagian bahwa ternyata di Unisri ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu Mhm. ya. Artinya memang moncer di luar. Iya, Terus akhirnya bermanfaat bagi mhm. masyarakat gitu kan. Betul. Bermanfaat bagi masyarakat itu artinya memang dengan keahlian kalian itu Mhm, memberikan kontribusi gitu kan. mhm. Nah, ini yang Mas Redi rasakan apakah juga begitu? Kira-kira Oh, setelah dapat nomor nih ya di duta mhm. bahasa ini ya, Iya, sudah mulai nggak tahu punya gambaran-gambaran di kepala atau mungkin malah sudah nyemplung di masyarakat gitu. oke, siap.
Nah, ini yang menarik, Pak. Heeh. Itu yang merasa saya itu tersentuh Oke. karena melihat anak-anak saya. Karena kan ini kaitannya dengan produk kebahasaan Ya yang ya saya ya. usungkan di Heeh, awal. heeh. Jadi, kontribusi nyata saya itu saya menginisiasikan untuk bisa membuat produk kebahasaan yaitu Lektur Utari Bahasa. Apa itu? Nah, Lektur Utari Bahasa ini sebenarnya seperti buku, Ya. tetapi saya ambil utari itu dari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing yang memang saya fokuskan untuk anak-anak usia balita. Sik Mas, itu punya Mas Riyadi sendiri toh? Iya, jadi memang saya membuat produk itu, Pak. Oke oke oke, Nah, segera dipatenkan ya. Karena siap. nanti Iya. itu nanti bisa dimiliki oleh orang lain kalau Oh iya, segera tidak betul, betul. dipatenkan begitu. Iya, Oke, utari lanjut. utari. Nah, sasaran saya untuk produk kebahasaan ini adalah anak-anak balita dan untuk itu saya bekerja sama dengan program Posyandu. Nah, Hmm. jadi saya sudah menjalankan program itu di daerah Karanganyar. Mhm. Nah, kemudian mereka itu sangat antusias, Pak, Hmm. dengan buku-buku itu. Karena apa? Saya melihat anak-anak sekarang itu banyak sekali kasus yang namanya speech delay, keterlambatan Oke. berbicara, Ya. kurangnya pola asah, asih, dan asuh dari orang tua karena tidak diajarkan secara bahasa sejak usia dini. Padahal secara penelitian dari ilmu kedokteran itu bahwasannya menemukan fakta anak atau otak anak ini berkembang sangat pesat di 1000 hari pertama masa kehidupan. Nah, saya pengen masuk di situ, Pak. Jadi bahasa itu harus ditanamkan sejak usia tersebut. Betul, sejak Gitu. dini Iya, ya. sejak dini. Ini menarik ini. Artinya memang Mas Riyadi itu punya apa ya istilahnya ya? Kesadaran untuk memberikan ini sebagai apa namanya? Kontribusinya Iya, untuk masyarakat gitu betul. ya. Apalagi termasuk ini. Saya mau tanya yang enteng-enteng aja nih. Oke. Mas Riyadi itu kan anak hukum nih ya. Mm-mm. Toh. Terus walaupun saya tahu di situ kan memang identik dengan bahasa. Wong jeneng Iya, undang-undang kan ada bahasanya gitu bahasa, kan. iya. Cuma yang jadi pertanyaan saya itu kira-kira Mas Riyadi itu melihat apa ya? Titik apa gitu, cahaya apa atau belokan apa kemudian tiba-tiba kok ini berada di ranah bahasa itu apa Mas? Oke. eh Apa yang menjadikan saya termotivasi dan Iya juga iya iya. apa ya, tergetak gitu ya, Pak, Heeh ya. heeh heeh. Itu bahasa, terutama bahasa daerah atau bahasa Iya, Jawa, Pak, itu saya sudah dididik dan juga diberikan pelajaran dari kakek saya sejak kecil. oke. Jadi saya dulu dipaksa untuk menjadi pewara atau pembawa acara di acara pengajian-pengajian ibu-ibu, di pengajian-pengajian bapak-bapak, seperti itu, Sejak umur? sejak kelas 2 SD. Wow 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 wow. Gitu. Jadi dan alhamdulillahnya meskipun dulu dipaksa, Pak, Heeh. sekarang saya bisa mendapatkan pemasukan dari jalan tersebut. Oh Jadi semakin suka berarti ya? iya, saya alhamdulillah sekarang sudah membuka jasa untuk pembawa acara di acara manten menggunakan adat bahasa Jawa seperti itu, dan itu menurut saya sangat bermanfaat seperti Ah. itu, dan itu yang menggerakkan saya untuk bisa terjun lebih dalam di dunia bahasa. Coba Mas Riyadi diingat-ingat lagi dulu waktu awal kelas 2 SD berarti Iya, ya? PSD. Itu masih ingat ndak kira-kira ada penolakan gitu ndak? Terus atau kemudian memang malah langsung suka atau gimana itu? Penolakan pasti, Pak, karena Ah, saya waktu itu kan sebenarnya pemalu, oke oke. pemalu terus saya itu juga cengeng. Jadi kalau Oh, dilihat banyak orang seperti itu juga saya itu takut. Tapi karena kakek eee, saya itu memotivasi saya, kemudian diberikan pelajaran-pelajaran bahasa kromo inggil iya iya seperti iya, itu. Kemudian mulai dari jam terbang heeh. ternyata saya mulai suka seperti itu. Begitu. Berarti bisa dong nanti Utari itu dikembangkan untuk juga melatih, apa namanya, generasi yang lebih muda dari Mas Riyadi, Iya, untuk akhirnya ndak tahu tadi, apa tadi, Pambioworo gitu ya? Pambiworo inggih. Ya kan Pambiworo itu atau kemudian Mm-mm. jadi MC-MC dengan bahasa apapun yang mereka kuasai Iya, berarti ya? betul. Oh keren itu Mas, keren itu. Mm-mm. Wah ini saya pikir memang memang apa namanya, hal yang layak untuk kita ceritakan ya, karena memang semua orang potensial untuk kemudian mampu mengembangkan skill-nya masing-masing Iya, ya. betul. Saya tidak ngira loh Mas, nek panjenengan itu ternyata introvert gitu aslinya. Aslinya saya introvert, Pak. Pemalu saya. Saya pikir ini juga apa contoh nyata buat kita semua ya, Mhm, yang sekiranya apa namanya punya punya apa namanya introvert tadi itu, mhm, tapi kemudian karena dipaksa, mhm. karena akhirnya tetap dijalankan, Iya, terus akhirnya bisa gitu iya. ya.
Ini kok malah saya yang kasih saran ya. Ini kalau Mas Riyadi kasih saran ke teman-teman gimana nih? Artinya gini, sorry. Mereka semua, teman-teman kita semua itu ya, dengan latar belakang apapun, Iya. dengan sifat dan sikap seperti Mm-mm. apapun, untuk menjadi berhasil itu kan bisa berarti toh? Bisa. Oke. Nek saran dari Mas Ahmad Riyadi kira-kira bagaimana buat teman-teman semua ini? Baik. Jadi setiap orang itu punya potensi dan juga kemampuan yang luar biasa. Tetapi bagaimana mereka itu bisa mengasah, kemudian untuk bisa terbiasa dan juga termotivasi untuk bisa meningkatkan dan juga mengembangkan potensi itu memang harus ada tekanan. Karena ada istilah bisa karena terbiasa. Oke, Seperti bisa itu. karena terbiasa. Iya. Oke. Terakhir ini Mas, Mm-mm. ngomong bisa karena terbiasa. Mas Riyadi sendiri, kira-kira masih bisa untuk menjaga konsistensi atau mestinya ya, Iya. untuk melakukan ini semua. Mm-mm. Kira-kira gimana Mas? Konsistensi Konsistensi untuk buat Mas Riyadi untuk tetap berada di ini, mengembangkan Utari tadi oh iya. itu ya kan, Mm-mm. akhirnya menularkan keberanian pada teman-teman semuanya Iya. dari berbagai umur sehingga Iya. kemudian mau untuk maju gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana kalau Mas Riyadi sendiri biar tetap konsisten begitu? Kalau dari saya sendiri itu memang harus kita berada dan juga membuat sebuah lingkungan yang mendukung kita, Pak. Ya, Oke. jadi saya memang mencari teman-teman, kemudian dosen-dosen dan Nah, juga pendamping yang memang satu pemikiran, satu visi misi, satu tujuan untuk bisa mengembangkan potensi dari setiap anak, utamanya di bahasa oke. seperti itu. Berarti membuat circle ya. Circle, Oke, iya, membuat circle. Ini begitu. menarik sekali nih teman-teman. Jadi saya pikir ini harus didengarkan sedikit paksaan, membuat lingkungan sehingga kita punya circle begitu ya. Iya, Kita punya circle sehingga kita akhirnya bisa terus maju ke depan. iya, Oke, betul. saya pikir itu teman-teman. Nanti kalau misalkan masih penasaran kok sebentar sekali gitu kan, silakan temui Mas Ahmad Riyadi di Fakultas Hukum Unisri nanti. Unisri. Silakan ngobrol banyak gitu ya. Sampai pagi boleh enggak? Yang jawab nanti Mas Ahmad Riyadi gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye. Bye bye. Terima kasih Pak Yudi. Iya, sama-sama.